Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, analis kesehatan kelas A. Saya Ipan Aprilianti. Di sini kami ingin membahas tentang cairan semen atau sperma. Semen atau sperma sehari-hari disebut pula mani. Air mani, cairan putih atau pujuh, adalah cairan yang membawa sel-sel sperma yang dikeluarkan oleh organ-organ seksual jantan. Fungsi utama semen adalah untuk mengantarkan sel-sel sperma untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh individu betina. Di sini ada analisa semen. Analisa semen merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani atau semen seorang pria. Melalui analisa semen akan diketahui jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani. Pemeriksaan ini merupakan langkah awal evaluasi untuk mengetahui apakah seorang pria memiliki masalah kesuburan atau infertilitas. Lebih dari sepertiga pasangan yang tidak memiliki anak atau infertil memiliki masalah pada kualitas sperma. Di sini ada persiapan pasien sebelum melakukan pengambilan sampel atau pemeriksaan. Pada persiapan pasien ini akan diminta untuk menghindari aktivitas seksual atau ejakulasi selama 2-5 hari sebelum pengambilan sampel. Hal ini untuk memastikan bahwa analisa dilakukan pada kondisi yang optimal. Jika memungkinkan, jangan menghindari aktivitas seksual selama lebih dari 1-2 minggu sebelum pengambilan sampel. Jangka waktu yang terlalu lama tanpa aktivitas seksual atau ejakulasi dapat menyebabkan penurunan jumlah dan pergerakan sperma. Di sini ada 2 tahap penting pada pemeriksaan sperma, yaitu tahap pengambilan sampel dan tahap pemeriksaan sperma. Pada tahap pengambilan sampel ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pria yang akan diambil semennya dalam keadaan sehat dan cukup istirahat, tidak dalam keadaan letih atau lapar. Yang kedua, 3 atau 4 hari sebelum semen diambil, pria tersebut tidak boleh melakukan aktivitas seksual yang mengakibatkan keluarnya semen. WHO bahkan merekomendasikan 2-7 hari harus puasa ejakulasi. Tentunya tidak sebatas hubungan suami istri, tapi dengan cara apapun. Yang ketiga, yaitu semen atau sperma dikeluarkan melalui masturbasi di laboratorium atau biasanya disediakan tempat khusus. Sperma kemudian ditampung pada tabung terbuat dari gelas. Yang keempat, yaitu masturbasi tidak boleh menggunakan bahan pelicin seperti sabun, minyak, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan pemeriksaan sampel semen di laboratorium. Nama saya Linza. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya pemeriksaan makroskopis. Yang pertama, likuifaksi, viskositas, pH sperma, bau sperma, warna sperma, volume sperma. Dan selanjutnya itu pemeriksaan mikroskopis, pergerakan atau motilitas spermatozoa. Keduanya vitalitas spermatozoa, ketiga jumlah spermatozoa, keempat morfologi spermatozoa. Prosedur pemeriksaan makroskopis yaitu yang pertama, pemeriksaan makroskopis meliputi pol, warna, kekentalan, bau, dan pH sperma. Terus yang kedua, volume sperma dilakukan dengan gelas ukur dan baru dapat dilakukan setelah sperma mencair. Yang ketiga, volume sperma yang normal yaitu 2-5 mili. Volume yang kurang dari 1 mili atau lebih dari 6 mili dihubungkan dengan infertilitas. Warna sperma yang normal yaitu putih atau kekuning-kuningan. Yang keenam, pada keadaan normal sperma tidak mengandung darah, us, atau lendir.
Sperma yang dikeluarkan normalnya sangat kental dan pada suhu ruangan akan mencair dalam waktu 10-20 menit dan mencair sempurna dalam waktu 20-60 menit. Yang kedelapan, sperma yang encer memberi kesan spesimen tidak segar atau komposisinya abnormal. Bila sperma tidak mencair setelah 60 menit, maka dapat mengmotilitas spermatozoa. Yang ke-10, bau sperma yang normal adalah khas seperti bau bunga aksai. pH sperma diperiksa dengan menggunakan kertas pH. Biasanya sperma berkisar 7,0 sampai 7,8. Yang ke-11, bila pH sperma pH-nya 6,0 sampai 7,0, jadi sperma itu bisa jadi hanya berisi sekret prostat saja tanpa bercampur sekret dari vesikula seminalis. Yang selanjutnya prosedur pemeriksaan mikroskopis. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis meliputi motilitas, jumlah, viabilitas, dan morfologi spermatozoa. Yang kedua, pada pemotilitas spermatozoa dinilai persentase sperma yang bergerak dan dibedakan atas gerakan aktif, tidak aktif atau lambat, dan tidak bergerak atau mati. Motilitas spermatozoa dihubungkan dengan lamanya waktu sejak sperma dikeluarkan. Makin lama sperma dikeluarkan, makin berkurang motilitas spermatozoa. Secara normal, sampai dengan 1 jam setelah dikeluarkan, sperma berisi 70% atau lebih spermatozoa aktif. Untuk menilai viabilitas spermatozoa dilakukan dengan cara sperma dicampur dengan larutan eosin 0,5%, sementara yang mati akan berwarna kemerah-merahan, sedangkan yang aktif tidak berwarna. Penurunan persentase sperma yang bergerak dihubungkan dengan penurunan interfertilitas. Jumlah spermatozoa dihitung dengan menggunakan kamar hitung improved Neuber dan pipet leukosit. Biasanya jumlah spermatozoa normal yaitu 60 sampai 150 juta per mili. Jumlah sperma kurang lebih 20 juta mili dihubungkan dengan interfertilitas. Morfologi sperma diperiksa dengan cara pengecatan dengan gimsa. Yang terdapat dalam sediaan yaitu spermatozoa, spermatosit, sel sertoli, epitel, leukosit. Yang dipertahankan adalah bentuk kepala, leher, dan ekor spermatozoa. Dinilai persentase dari kelompok bentuk kepala, leher, dan ekor. Bentuk abnormalnya yaitu kepala yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu memanjang. Bentuk abnormalnya yaitu kepala terlalu besar, terlalu kecil, memanjang, kepala 2, ekor pendek, tidak ada ekor atau ekor bercabang. Sperma yang normal biasanya kurang 20% dengan bentuk. Bila tidak abnormal meningkat, maka fertilitas berkurang. Jumlah leukosit. Biasanya jumlah leukositnya normal yaitu kurang dari 100 mikron. Kualitas sperma seseorang dapat berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Puja Opi. Untuk menilai viabilitas spermatozoa dilakukan dengan cara sperma dicampur dengan larutan eosin 0,5%, sementara yang mati akan berwarna kemerah-merahan, sedangkan yang aktif tidak berwarna. Penurunan persentase sperma yang bergerak dihubungkan dengan penurunan interfertilitas. Jumlah spermatozoa dihitung dengan menggunakan kamar hitung improved Neuber dan pipet leukosit. Biasanya jumlah spermatozoa normal yaitu 60 sampai 150 juta per mili.
Jumlah sperma kurang lebih 20 juta mili dihubungkan dengan interfertilitas. Morfologi sperma diperiksa dengan cara pengecatan dengan gimsa. Yang terdapat dalam sediaannya yaitu spermatozoa, spermatosit, sel sertoli, epitel, leukosit. Yang dipertahankan adalah bentuk kepala, leher, dan ekor spermatozoa. Dinilai persentase dari kelompok bentuk kepala, leher, dan ekor. Bentuk abnormalnya yaitu kepala yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu memanjang. Bentuk abnormalnya yaitu kepala terlalu besar, terlalu kecil, memanjang, kepala 2, ekor pendek, tidak ada ekor atau ekor bercabang. Sperma yang normal biasanya kurang 20% dengan bentuk. Bila tidak abnormal meningkat, maka fertilitas berkurang. Jumlah leukosit biasanya jumlah leukositnya normal yaitu kurang dari 100 mikron. Kualitas sperma seseorang dapat berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Puja Opi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Opi Resa. Saya akan melanjutkan yang sudah dibacakan teman saya sebelumnya. Baiklah, beberapa hal yang diperiksa antara lain hitung sperma atau sperma count. Semen normal biasanya mengandung 20 juta sperma per mililiternya dan 8 juta diantaranya bergerak aktif. Sperma yang bergerak aktif ini sangat penting, artinya karena menunjukkan kemampuan sperma untuk bergerak dari tempat dia disemprotkan menuju tempat pembuahan atau tuba falopi, bagian dari kandung wanita. Nah, hasil pemeriksaan biasanya disajikan dalam istilah sebagai berikut. Yang pertama, polizospermia, yaitu konsentrasi sperma sangat tinggi. Oligozospermia, jumlah sperma kurang dari 20 juta per mililiter. Hipospermia, volume semen kurang dari 1,5 mililiter. Hiperspermia, volume semen lebih dari 5,5 mililiter. Aspermia, tidak ada semen. Piospermia, ada sel darah putih pada semen. Hematospermia, ada sel darah merah pada semen. Astenospermia, sperma yang mampu bergerak kurang dari 40%. Teratozospermia, lebih dari 40% sperma mempunyai bentuk yang tidak normal. Nekozospermia, yaitu sperma yang tidak hidup. Dan yang terakhir, oligostenospermia, yaitu sperma yang mampu bergerak kurang dari 8 juta mililiter. Nah, hasil pemeriksaan dikelompokkan yaitu ke dalam 4 kelompok. Bentuk normal, kepala tidak normal, ekor tidak normal, dan sel sperma yang belum matang atau immature germ cells IGC. Gerakan sperma atau sperma motility dikatakan normal jika 40% atau lebih sperma dapat bergerak normal, tetapi beberapa pusat laboratorium mengatakan bahwa nilai normal adalah 60% atau lebih. Nah, hasil pemeriksaan sperma normal menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yang telah mengeluarkan nilai acuan untuk analisis sperma atau air mani yang normal sebagai berikut. Yang pertama, volume total cairan lebih dari 2 ml. Dan yang kedua, konsentrasi sperma paling sedikit 20 juta sperma per mililiter. Yang ketiga, morfologinya paling sedikit 15% berbentuk normal.
Yang keempat, pergerakan sperma lebih dari 50% bergerak ke depan atau 25% bergerak secara acak kurang dari 1 jam setelah ejakulasi. Yang kelima, adanya sel darah putih kurang dari 1 juta per mililiter. Yang keenam, analisa lebih lanjut, tes reaksi antiglobulin menunjukkan partikelnya ikutan yang ada kurang dari 10% dari jumlah sperma. Nah, hal yang dapat mempengaruhi hasil analisa akurasi air mani akan menunjukkan jika yang pertama, mengkonsumsi obat-obatan yang berpotensi menurunkan jumlah sperma. Misalnya, preparat hormon atau testosteron, estrogen, sulfasalazine, nitrofurantoin, beberapa obat kemoterapi dan lain sebagainya. Mengkonsumsi kafein, alkohol, kokain, ganja, atau tembakau. Menggunakan obat-obatan herbal yang belum sepenuhnya diketahui pengaruhnya terhadap hormonal atau produksi sperma secara langsung. Sampel air mani berada pada suhu dingin sebelum diperiksa, nilai motilitas sperma akan rendah dan tidak akurat jika sampel air mani terpapar dingin, terkena radiasi, beberapa bahan kimia seperti pestisida tertentu atau spermisida, atau panas berkepanjangan. Yang terakhir, sampel air mani tidak lengkap. Tidak semua air mani terkumpul di tabung saat pengambilan sampel, misalnya tumpah atau ejakulasi tidak sempurna. Nah, di sini ada daftar pustaka. Sekian atas presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.